harusnya dengan menyabun dengan rata. Ya kan, abis pakai sabun nggak usah digilas. Ya, saya Dwi Anggia dan digilas. Andro Medan Merkuri masih memandu debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024. Andro, ini sesi adalah yang paling ditunggu-tunggu, Andro, karena ini adalah sesi tanya jawab antar capres dan saling menanggapi serta saling berinteraksi. Ini yang paling seru, Dwi Anggia. Kami juga terima kasih kepada para pendukung yang sudah memberikan apresiasi, yang mau bekerja sama menaati tata tertib yang sudah kita sepakati bersama, Anggia. Betul. Kita langsung saja undang kembali calon presiden untuk naik ke atas podium, ke atas panggung, menuju ke podium masing-masing. Ya. Kami ingatkan bagi calon presiden, pertanyaan harus sesuai dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Dan kami mohon jika ada singkatan atau terminologi asing harus dijelaskan terlebih dahulu. Baik, Bunda, lihat. langsung saja kesempatan pertama untuk Mau kerja ya, segmen Bunda? ini Iya. akan kita berikan Ini langsung berapa lama capres lagi? nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk apa-apa, bertanya Bunda, ke udah. capres nomor urut 3, Pokoknya- Bapak Ganjar Pranowo. Bapak, waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Pak Ganjar, kita mengetahui masalah yang sangat penting dihadapi bangsa kita adalah bahwa banyak sekali anak-anak kita yang kurang gizi, stunting. Saya ingin bertanya, apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi Dia cuma makan nanya gagasan. bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting dan menghilangkan kemiskinan ekstrem dan juga mengurangi angka kematian ibu-ibu pada saat melahirkan. Terima kasih. Masih ada waktunya? Cukup? Cukup, baik. Silakan Pak Ganjar untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Prabowo. Waktunya 2 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju, Bapak. Nggak pernah benar Karena kalau Bapak- ya. Ada aja salahnya. Masa nggak ada sama sekali Lihat, setujunya? anaknya pertumbuhannya dilihat. Kalau Bapak ngasih gizi kepada ibu hamil, itu baru setuju Pak saya, Pak. Ya juga anaknya nggak Karena dikasih makan. setelah itu dia akan Pertanyakan lahir, ya anaknya ibunya kasih selamat karena diperiksa. kemana-mana ini. Tadi Bapak sampaikan udah bagus Pak tadi pertama Pak. AKB akan turun, kemudian indeks kita akan bagus, anaknya akan tumbuh. Kalau sudah lahir dan Kan tumbuh, ibunya juga mungkin bukan dikasih- stunting, Pak, dikasih itu. gizi, Itu anaknya gizi dikasih buruk. gizi lah. Kalau gizi buruk Bapak mau memperbaiki boleh. Jadi jangan sampai confuse antara Kan tadi dia bilang anak stunting dikasih dan gizi, mama pemberian dikasih makan, gizi, Pak. tinggal Jadi dibalikin makanya aja jangan lagi. banyak-banyak. Mamanya Nanti dikasih kenyang. gizi Jangan sampai supaya nanti terjadi penyusuannya obesitas. bagus, anaknya juga Itu dikasih lebih makan. bahaya lagi Emangnya nanti. anak Itu umur 6 kira-kira bulan nggak makan yang bubur? apa namanya Hah? bisa Emang dilakukan netes jadi seumur mengatasi hidup? stunting sejak ibu Nggak ada kalimat hamil. saya setuju, bahkan tetapi bisa saya tambahin dicegah lagi pada Pak, saat begitu dong. anak-anak kita mau menikah Pak. Periksa kesehatan si calon pengantin perempuan. Ah, kemana-mana laki-lakinya kau. juga, maka dia siap menikah. Ya, maka Banyak tuh jangan perawan-perawan menikah dini. nganggur, Baru hamil, tiba-tiba udah periksa pecah rutin, perawan. kasih gizi, insya Allah Pak, itu akan melahirkan bayi kau bayi yang paling sehat, bener, Ganjar. yang kuat. Kau dan yang paling kemudian bener kalau itu dah. kurang gizi, Orang dia cuma baru nanya Bapak kok benar-benar itu pendapatnya kasih bagaimana. gizi yang baik agar anak-anak tidak kurang Udah, gizi kau yang dan paling dia, bener, Ganjar. tumbuh cerdas. Mudah-mudahan menjawab ini Pak. Terima kasih Pak. Waktunya? Cukup. Cukup? Baik. Silakan Pak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Sebetulnya yang saya sampaikan ya persis itu. Jadi kita Oke. Ya. belum. Kita beri program saya, kita beri makan ibu yang sedang hamil. Iya. Kan tadi dibilang. Kita beri Nggak nyambung bantuan gizi telinganya. ibu yang sedang hamil. Lalu karena dia anaknya? mengandung 9 bulan. Ah. Tapi memang stunting itu karena kurang gizi, Pak. Nah. Itu karena ibu dan karena dianya Masa juga nggak ada kurang satu gizi, kalimat yang setuju? dia stunting. Kan dia itu, bilang ibunya dikasih gizi. terjadi di Ya udah setuju. seluruh bagian dari Indonesia yang saya ketemukan anak-anak umur 10 tahun. Nah, sekarang badannya Ganjarnya seperti bengong. anak umur 4 tahun. Jadi kita harus intervensi, kita harus kasih bantuan makan dan juga ini mengurangi Kan dia kemiskinan. bilang dia kasih bantu makanan banyak yang sekali bergizi. rakyat kita yang penghasilannya hanya 1 juta rupiah sebulan. Udah Jadi kalau semua tidak dibantu aspek makan dia anak-anaknya ngomongnya. sangat berat hidupnya. Terima kasih.
Ya, Nah, cukup waktunya. puas kau, puas. Baik, selanjutnya. Puas, makanya jangan merasa paling Kami benar. persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak Pak? Oh tidak? Nggak nyambung Oke. kau. Setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang? Ngajak berantem jatinya. Saya izinkan dong nggak Berbicara apa-apa. di waktunya Biar kita saja nanti. berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Udah kayak dosen kau di situ. Ya, udah kayak dosen. Udah kayak dosen ya, udah kayak merasa paling pintar. Dia kan memberikan pendapat, dia ingin memberikan makanan yang bergizi. Pentinggal ngasih pendapat aja. Oh, saya setuju Pak, bagus kalau begitu. Dengan kebijakan Bapak tadi, saya mendukung Bapak untuk memberikan makanan sehat bagi ibu-ibu hamil, anak-anak, gelandangan, ya. Sekali kebun binatang kita kasih Pak, gitu. Biar pada hamil-hamil tuh, biar begitu nggak masalah. Nggak setuju Pak katanya. Terus kamu mau kasih apa? Hah? Kayak udah paling bener aja. Dia cuma nanya doang kok, apa salahnya sih? Hah? Kayak idemu yang paling terbagus. Pak Ganjar cuma kasih bilang, malah ngajak ini. Kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Iya, tinggal yang menjadi pertanyaan setuju saya atau enggak, kepada Pak. Pak Anies Gitu, adalah tinggal bilang menurut aja Pak kan Anies benar kira-kira kata Pak Prabowo, dia bagaimana ingin dia tata pokoknya kelola dia bansos apa namanya agar satu tidak saling masa klaim, nggak setuju sih? dua bisa Dicari tepat kesalahannya, sasaran, dicari alasannya nggak tiga, kena nggak tidak kesetujuan dia. menimbulkan kecemburuan Bebelit. sehingga Terlalu sok inilah pintar. satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Silakan. Terlalu sombong. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak Anies 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, Betul. dia diberikan Bantuan sesuai untuk si dengan penerima, kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Ajar, Seru. Yang Masih satu pintar Pak menit. Anies. Itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik. Informasi data itu harus akurat Sesuai dengan data. dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan Nah, langsung. nyinggung lagi dia pinggir jalan itu kan masalahnya kasusnya masalah mau bulan puasa itu ada yang bilang COVID tentang masalah corona COVID segala macam ini Pak Anies juga rajin tengah jalan lagi kata dia ya mau 2000 ojek mau nampung di mana istana nggak cukup Pak 2000 masyarakat ojek mau berapa 2000 gojek mau satu mau nerima inilah ini kan kespontanan untuk memberi ini bansos ke ini apa namanya COVID apa itu bulan puasa Ramadan segala macam udah termakan hoax lagi nih Pak Anies sudahlah Bisa mandiri dan hidup lebih Termakan sejahtera. hoax sudah. Jadi kami Gara-gara melihat yang penyebar ketika hoax, sampai ikut-ikutan kepada menyebar bansos. Bansos ini adalah atas nama Gara-gara negara. ngikutin jual Ketika fitnah. saya bertugas di Itu kan Jakarta. kasusnya kan masalahnya udah semua berapa paket bulan- bansos udah setahun yang lalu, dikerdusnya Pak. diberikan label, dibiayai Nyindir-nyindir. APB. Nyindir sama aja dua ini sama aja nyindir itu kan masalahnya udah lama itu kan masalahnya waktu udah berapa 9 bulan yang lalu itu pun masalahnya kenapa masalah COVID ya orang semua pakai masker nggak bisa dong 2000 orang nongkrong di mana di ribet
pakai nyindir-nyindir lagi. Suka kali nyindir-nyindir ya. Sindir saya Pak Anies, ya. Biar jatuh cinta Pak Anies sama saya. Ini juga Ganjar ini ya. Sindir saya Pak Ganjar, ya. Biar ku pelet dengan cintaku. Kok malah mikirin bagi sembako tengah jalan, menyindir-nyindir. Temakan hoax lagi nih. Temakan hoax. Cari data Pak. Punya data yang kita bisa baca, dan tentu saja Temakan ini hoax. penting. Memang paradigma bansos sekali lagi ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu, bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu. Tadi yang disampaikan betul. Dan kami berusul bantuannya ganti aja deh, bantuan kesra. Karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial. Waktunya habis Bapak. Nggak salah juga bantuan Sekarang Bapak sosial. Anies Baswedan langsung menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar. Apa salahnya Waktu sih kalau Bapak 1 keadilan menit sosial mulai katanya? saat Bapak Bantuan sosial berbicara. juga bagi dari Mohon tenang keadilan. hadirin sekalian. Membantu untuk rakyat susah yang cari makan. Terima kasih Pak Ganjar. Apa salahnya Yang sih? dibutuhkan juga Pak Ganjar. Kita harus mulai Udah berantem aja memikirkan dua-duanya opsi tanah lapang sono ngoceh. bahwa bantuan itu bisa berbentuk Ya udah berdebat cash aja transfer, berdua. mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang. Karena Lama-lama kita tahu jabak-jabakan. pengadaan bantuan sosial itu pada satu sisi memang Ini yang membantu, bos ngasih makan sisi kucing. lain ini Iya memberikan usaha pada usaha-usaha raksasa, karena yang diisikan di situ adalah produk-produk dari perusahaan-perusahaan raksasa. Dan ini yang menurut saya harus koreksi. Bila bantuan itu diberikan langsung dalam bentuk cash, ini salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Mereka langsung gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang soal data. Data ini sesungguhnya bisa dikerjakan bersama-sama. Kami pernah lakukan di situ, pasti sama nih Wajar, berikan kepada RT RW, mereka musyawarah mencocokkan siapa dalam daftar itu yang benar, siapa dalam daftar yang keliru. PKK, LMK, kemudian Karang Taruna, RT RW, mereka bisa membantu. Datanya akurat, dananya dipakai sesuai kebutuhan. Terima kasih. Waktunya habis Bapak. Ya. Ya, untuk sesi selanjutnya kita berikan kesempatan Masa calon presiden Capres temakan nomor urut hoax? 1 untuk bertanya ke Capres Masa calon nomor presiden urut 2. temakan Kami hoax? persilakan Pak Anies Mana untuk itu? bertanya kepada Pak Prabowo. Mau aja. Waktunya Masa 1 calon menit presiden temakan dimulai hoax? dari Ribet Anda nanti negara berbicara. jadinya kalau kayak gitu. Silakan, Pak. Kalau calon presiden sering temakan hoax, menjual fitnah, ya udah halaman hancur Indonesia. Baik. Pak Prabowo yang saya hormati, gagasan yang Bapak bawa dan Bapak gaungkan adalah keberlanjutan. Pertanyaannya kemudian, apakah yang sekarang kurang dari pemerintah hari ini akan dilanjutkan? Asumsi saya tidak. Yang kurang tentu tidak dilanjutkan. Karena itu pertanyaan yang perlu dijawab adalah perubahan terkait lagi. dengan persoalan perempuan. Bagi kami persoalan perempuan ini sangat penting. Dan karena tadi tidak ditanyakan di dalam dialog tadi, maka saya merasa perlu untuk Nggak ditanya ya, mengangkat saya- tema ini Tanya untuk dong. memberikan kepada kita Nggak- yang nantinya berada di puncak kepemimpinan nasional, memberikan perhatian yang serius pada persoalan perempuan. Ini persoalan yang mendasar. Pertanyaannya Pak, bisakah Bapak jelaskan apa yang kurang dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan sekarang dan bagaimana mengubahnya? Terima kasih Pak. Ya, cukup waktunya. Silakan dijawab Pak Prabowo. Waktu Anda 2 menit Kok untuk nggak ada menjawab. calon Dimulai presiden? dari Bapak berbicara. Mana itu yang si Gibran Benar itu loh? sekali ya, kita benar-benar melihat Tapi bahwa untuk- peranan untuk perempuan hari sangat ini, penting Prabowo dalam mantap. kehidupan suatu bangsa, dan Sikapnya karena lebih itu tenang. fokus saya Yang adalah dua-dua tadi ya, dari mulai awal sampai membantu, akhir udah sama aja. gizi Suka makan nyentil-nyentil. untuk Nggak, kaum berubah. ibu-ibu yang hamil. Nggak yang Kedua, ngomong yang ini. fokus kepada pendidikan. Saya ingin membangun Kayak sekolah-sekolah mana calon presiden temakan unggul, hoax? terpadu Nyindir-nyindir ngasih tiap kabupaten. sembako di pinggir jalan. Di mana, Emangnya cuma Pak Jokowi doang ngasih kaum sembako pinggir perempuan jalan? harus No, masih diberi banyak no. suatu Itu kan jalan kesempatan yang pintas. sama dengan kaum Gak ada laki-laki, dan masalah ini sih sudah saya sebenarnya. rintis Mau depan istana di kayak depan Universitas kerajaan kayak gak Pertahanan, masalah. Di Jerman juga di banyak kok ngasih makan program-program pinggir jalan. S1 yang kita buka Itu kan bukan di 10 hal. prodi di bidang sains, teknologi, Sekarang lihat engineering, matematik. situasinya. Kondisi dan Ternyata, keadaan itu kan keadaannya memang lagi proporsi COVID. perempuan sangat Jadi besar. orang ngasih pinggir jalannya Juga wajar di lah, masa Politeknik, mengumpul-ngumpul rame-rame. Vokasi di Atambua yang kita buka justru perempuan lebih besar dari laki-laki di mahasiswa dan mahasiswinya. Jadi memang benar ini kita harus memberi kesempatan terutama melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan. Iya. Ini saya kira sangat Nggak, penting. buat aku yang nomor kita satu, harus Pak Anies sama Pak Ganjar kurangi secara drop. drastis
jatuh. angka Cuman Pak Prabowo yang kematian betul-betul ibu netral. yang Dia nggak kita mau termasuk, nggak mau dia 10 saling negara menjatuhkan. tertinggi Dia tetap angka di kematian tengah. ibu pada saat melahirkan. Ini Jadi, bener-bener saya debat. kira Nggak nyentil, yang upaya-upaya satu sibuk untuk pengalaman, yang satu kesetaraan sibuk makan ngasih gender sembako pinggir jalan. sangat penting. Juga di bidang politik kita melihat kaum perempuan sudah sangat mengambil peran yang Kurang sangat dewasa yang dua itu. sangat menonjol, dan saya akan mendorong Udah, peranan itu. Pak Prabowo deh pilihan gue. di Udah cukup kan? Udah habis kan pemerintahan debatnya kan? saya pimpin Udah habis kalau debatnya saya kan? terima kasih. Waktunya habis. Udah, Saya berikan udah. kesempatan Pak untuk Prabowo Pak tidur, Pak. Anies Besok kita maraton. menanggapi jawaban dari Capres nomor urut 2. Waktunya 1 menit. Silakan dimulai dari Bapak berbicara. Ya, terima kasih Pak Prabowo. Tapi mohon maaf, nampaknya Bapak belum menjawab pertanyaan kami. Karena pertanyaan adalah tentang perlindungan perempuan, yang permasalahan apa dan bagaimana mengubahnya. Mohon nanti sesudah ini mungkin bisa dielaborasi soal perlindungannya. Kami melihat ada 3 hal ketika bicara itu. 1, perlindungan. Karena kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak, tinggi. Catatannya ada 3,2 juta kasus selama 8 tahun terakhir ini. Itu yang tercatat, itu yang terlaporkan. Dan perempuan ini harus dimuliakan, harus dilindungi, dan kekerasan pada perempuan tidak boleh disepelekan, tidak boleh dianggap sebagai isu kecil. Dari mulai catcalling sampai kekerasan fisik, itu semua harus ditindak tegas dan kami akan tindak tegas. Kemudian yang Pak kedua, Prabowo juga kesetaraan. nggak bakalan mau yang kayak sekarang nggak- bekerja nggak mungkin. dibangunkan Pak Prabowo daycare, lagi yang punya sehingga jiwa bagi kemanusiaan, ibu nggak yang bakalan punya dia anak bisa ada menyelewengkan hal tempatnya. itu. Yang ketiga, Nggak kesejahteraan. perlu dijelaskan, Pak Prabowo Perempuan juga harus bakalan punya ngelakuin. Ya, upah yang setara kalaupun dia dengan nggak laki-laki. ngejawab, Itu ya kira-kira, udah, Pak. Terima kasih. nggak masalah. Yang penting dia mengeluarkan Kami ide yang berikan terbaik. kesempatan Pak Prabowo menanggapi Pak Prabowo kan respon jiwa dari Pak kemanusiaannya Anies tinggi. tadi. Waktunya 1 Ya. menit dimulai dari Bapak Pak berbicara. Prabowo jiwa Tadi kemanusiaannya Pak tinggi. Anies kurang tegas membicarakan masalah kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan. Oh, kita harus tegakkan hukum dalam perlindungan masalah-masalah itu, kita tegakkan hukum. Nah. Dan itu harus kita tegakkan dengan sekeras-kerasnya. Nah. Dan itu sudah menurut saya aksiomatis. Tanpa kita berpikir Aksiomatis, panjang, tengok memang bahasa itu dia kita loh. harus lindungi Aksiomatis. seluruh rakyat kita, apalagi kaum perempuan dari segala bentuk penindasan, Penyelewengan. kekerasan, eksploitasi, human trafficking dan sebagainya. Jadi saya Pak Prabowo ini kayaknya bahasa Indonesianya kurang sangat-sangat mendorong Pak Prabowo ini penegakan kayaknya hukum bahasa yang Inggris- bahasa Indonesianya sekuat-kuatnya kayaknya dan bantuan kepada dia lebih lembaga-lembaga paham bahasa even Inggris kayaknya ya. non pemerintah, NGO yang bergerak di bidang perlindungan Dia kalau nggak kaum bisa, perempuan. dia nggak bisa Saya mengungkapkan dengan sendiri bahasa Indonesia, aktif dia hantam pakai bahasa menyelamatkan Inggris. kaum Kayaknya Pak perempuan yang Prabowo ini bekerja di bahasa luar negeri ya maklum dari lah lama di luar ya, jadi tindakan mungkin kekerasan seperti itu. bahasa Inggrisnya Terima kasih. lebih banyak tahu daripada Baik, bahasa Indonesianya. terima kasih. Hadirin sekalian, Makanya kayak sekarang air, waktunya Bapak dia Ibu lebih di sini untuk lancar memberikan bahasa Inggris daripada apresiasi bahasa kepada Indonesia kalau para Pak calon Prabowo. presiden Udah, yang telah Ya. memasuki sesi tanya jawab dan Udah. saling menanggapi. Kami Nanti aku persilakan sambung Bapak Ibu lagi. Udah. untuk memberikan Aku pergi kerja apresiasi dulu. tinggi-tingginya kepada para calon. aku pergi kerja dulu, ya. Bunda pergi kerja dulu. Kayaknya Pak Prabowo ini memang dibilang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, dia lebih lancar bahasa Inggris.